Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladhi khassana bita'limil Qur'anil azim. ونصلي ونسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه المجودين للكتاب المبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Si'abdina ta'wimi pengasuh pondok pesantren Bata-Bata, seorang pengasuh pondok pesantren Al-Majidiyah, seorang keluarga besar Epon, serta para asatidzah, sebatan kalau hormati. Tak lupa pula para ajudan sedaja yang berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah kita dapat bertalaqi, dapat bermusyafahah, berhadapan langsung serta para ajudan sedaja dalam rangka diklat atau pelatihan penataran ialah pada sepenting kompol, okay? Itu bukan bisnis, karena mengamalkan tebunah ulama terdahulu. Jadi mendatangkan para panjenengan sedaya iki tutuk bisnis ya. Ngertos? Oke. Karena itu bagi dalam kitab Hidayatul Qari, man ya'khudhil ilma 'an syaikhin musyafahatan yakun 'aniz zayghi wat tashif fi haram wa man yakun akhidhan lil ilmi min suhufin fa ilmuhu 'inda ahli al ilmi kal 'adam. Nek kula sedaya ngawas Al-Qur'an ya ngertos. Manabi beten kaulah maca Al-Quran, ajar maca ngaji jandeng meturah dengan cara musyafahah, berhadapan, bertalaqi, tatap muka dengan gurunya, begitu. Okay. Yakun 'aniz zayghi wat tashif fi haram, maka akan nampak kekurangannya, kesalahannya, kelebihannya, begitu, kesalahan baca dan baca salah, gitu, akan ketahuan, begitu. Faham nggih? Tapi gara-gara berkumpul bakalan tahu apa kekurangan saya, gitu. Apa kelebihan saya, gitu. Gara-gara akumpul berhadapan, begitu. Wa may yakun akhiran lil ilmi min suhufin, barang siapa manusia kita penikah belajar sendirian, begitu ya. Wa may yakun akhiran lil ilmi min suhufin, kalau belajar baca Al-Qur'an belajar sendirian maksudnya,
Fa'ilmuhu 'inda ahlil ilmi kal 'adam. Maka ilmunya itu, ilmu yang didapat itu karena belajar sendiri, ya kan? Menurut ahli ilmu kal 'adam. Artinya tidak dirikan-rikan, tade ring naber, lam tu'tabar, tidak ada gunanya sama sekali. Tidak dihitung-hitung, tade ring naber jak neng matura, jak matura na tak pajuh, karena ajar KTB. Jadi kalau Al-Quran tujuannya ingin mengajar Al-Quran harus banyak talaqi, banyak bermusyafahah dengan guru-guru yang ahli, begitulah. Bukan hanya di sini, di Surabaya, di Jawa, ya teruslah se-Indonesia itu. Kalau banyak talaqi, lah itu bakalan nyampe pada tujuan. Jadi apa istilahnya, ajar KTB, orang ajar KTB ini kan nyaman apa, sok tahu gitulah. Oke, apa kok lak cokop, ya kan? Begitu ceritanya. Jadi bakalan ketahuan kekurangan dan kelebihannya itu. Coba tebak-tebakan, ada orang ngaji begini bacaannya, wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa musaha, gitu majraha, gitu itu tebak-tebakan. Coba ini apa, salah baca atau baca salah? Ayo, karena tadi ada wat tashif fi haram. Tashif itu salah baca, fi haram baca salah, begitu. Jadi kalau orang tidak ada gurunya, begitu, tidak berhadapan dengan gurunya, kongang salah baca atau baca salah, begitu. Coba kalau ada anak-anak ngaji majraha itu apa baca salah, apa salah baca? Jawab kapila bener. Salah semua. Ya bener mereka lah kapila. Bener semua, salah semua. Di antara salah baca dan baca salah itu mana? Kalau ada orang baca majraha itu pada bayi janda kan itu. Oh berdoa enggak gitu ya. Jadi arti salah baca dan baca salah itu dalam bahasa Arabnya tashif itu salah baca. Kalau fi haram baca salah. Faham? Kalau majriha dibaca majraha itu hanya salah baca. Faham? Bukan baca salah. Nah, karena tidak ada gurunya, seperti itu biasanya. Majriha dibaca majraha, bacaan imala tidak diimalakan, begitu, dan seterusnya gitu. Makanya di dalam pembelajaran anak-anak itu ada gharib muskilat namanya. Ya. Apa gharib? Mal gharib, asing. Anggara asing, ya gampang. Gharib itu Al-Quran susunan dan bacaannya itu sudah tauqifi, artinya sudah baku, tidak perlu diganggu gugat, itu gharib namanya. Sesuai dengan
Sebagaimana malaikat Jibril itu menyampaikan ke Rasul gitu. Jadi memang seperti itu bacaannya dan tulisannya. Itu tauqifi, bukan hasil ikhtiyari, bukan hasil para ulama qira, para lambaan benih. Itu tauqifi namanya, sudah baku maka disebut gharib. Faham? Ada muskilat. Muskilat itu apa? Muskilat itu sesuai sudah. Tulisan dan bacaannya sesuai, sama dengan pandangan anak-anak itu sama. Kenapa diajarkan untuk anak-anak? Karena kebanyakan anak-anak itu terkecoh, artinya banyak salah, sering salah. Contoh, al-tahira baiti, R-nya ditulis panjang. Lah kebanyakan anak-anak itu membaca pendek, ya kan? Karena lebih gampang dibaca pendek. Lah itu namanya muskilat, bacaan hati-hati. Arti inti daripada muskilat itu, bacaan yang disebut hati-hati. Hati-hati membaca kalimat-kalimat Al-Quran, kadang-kadang sesuai tulisan dan suaranya, kadang-kadang anak-anak masih keleroh, masih salah, maka disebut muskilat. Paham ke? Kelak kan ngatamakin dengan seare. Kalau dulu itu pelatihan 3 hari, 2 hari, pas seare kira-kira. Karena orang-orang terdahulu dan orang mangkin ni ketak pada ni. Orang mangkin keburuan ni. Mon 2 hari tak bisa, sehari gula bisa kan sana kan? Okey, benih penjenengan orang mangkinan ni kan? Kalau 2 hari tak ada. Kalau saya dulu ikut pelatihan nasional itu 1 minggu. Ya, karena saya pernah ikut pelatihan nasional itu se-Indonesia itu 1 minggu. Tobu rengi jerajong ke pun malam dah. Begitu. Tapi saya di waktu itu saya jadi tim qiraati dulu. Jadi saya jadi tim qiraati itu 10 tahun. 10 tahun. Karena qiraati yang masuk Madura itu tahun 88, saya berhenti di tahun 2000. Tahun 2000 berhenti jadi tim qiraati, natar ke Jawa Timur, ke Jember, ke Probolinggo gitu, Semadura gitu, sampai ke Bawian gitu. Bawian sana Gresik. Tahun 2001 itu bikin buku At-Tanzil sendiri. Jadi dulu itu ikut program dari Semarang. Ya, dari Semarang itu qiraati yang menyusun almarhum Kiai Dahlan Salim Zarkasi Semarang. Ikut itu dulu. Jadi tahun 2000 berhenti karena banyak masalah. Masalahnya itu begini. Pengen tahu ke? Karena undang-undang program dari pusat itu ada program khusus namanya tadarrusan. Begini undang-undangnya, semua pengasuh yang pakai metode qiraati, semua pengasuh wajib tadarrusan sesama pengasuh, begitu. Nah, pengasuh antar pengasuh koto adarusannya yang matura. Bantah be gula. Tidak bisa, kenapa dia gula? Kenapa? Karena kalau di Madura itu pengasuh, yang disebut pengasuh itu kiai itu. Kiai besar gitu. Ya kiai besar seperti Kiai Banyuanyar gitu. Kiai Bata-Bata, Kiai Al-Mujtama ini di sini Palakpak. Kiai Baringin, Kiai Salim Baringin almarhum semua,
Lah itu kiai besar alumni Timur Tengah. Beni alumni berenah Timur Tengah, beni Timur Tengah. Alumni Timur Tengah kan Sumeneb nih. Nah, Timur Tengah ya Mekah itu. Lah, sudah puluhan tahun di Mekah, kemudian jadi kiai di Madura, disuruh tadarusan lagi. Nah, masuk akal. Kiai besar sudah puluhan tahun di Mekah, ada Pak ke Madura pengasuh, suruh tadarusan boleh, tidak bisa. Itu maksud saya. Jadi tentang biula. Tak bisa kalau di Madura itu kiai besar, banyak santrinya gitu. Oh. Kalau pengasuh lainnya mungkin bisa. Pengasuh lain itu kan kalau di Jawa-Jawa itu pengasuhnya itu kadang-kadang bapak asuh cuman, bapak gitu, bapak asuh gitu. Bukan alumni Timur Tengah, kadang-kadang hanya sekolah gitu. Mungkin itu, karena bacaannya masih dipertanyakan. Bacaannya banyak ikut bahasa Indonesia. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu. Coba sambian dengerin orang kota-kota itu bilang ada lomba kan di TV itu ya. Di TV itu ada lomba hafil Al-Quran. Apa? Nah, orang-orang kota itu bilang apa? Hafiz Al-Quran. Tidak bilang hafiz Al-Quran, begitu. Kalau bilang ustaz apa? Ustaz. Ya kan? Ustazah bilang, kalau orang Jawa bilang ustazah gitu. Begitulah dialek bahasanya. Makanya wajib tadarrusan karena belum nyampe pada haknya. Haknya itu ya ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu kadang haqqahu wa mustahaqqa. Jadi at-tajwid ilmun yu'rafu bihi i'dha'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqa. Begitu. Belum nyampe haknya gitu. Jadi ikut luhun mahalli, lughatul mahalli namanya. Al-Quran tidak boleh, la yajuz an naqra al-Quran biluhunil mahalli. Tak boleh Al-Quran itu dibaca dengan lughat kampungannya masing-masing. Orang Madura ikut Madura ya tak boleh. Wong Jawa ya enggak boleh gitu. Mun selain Al-Quran oleh, selain Al-Quran. Apa selain Al-Quran? Salawat ya boleh. Pak Jawa ya boleh. Azan Pak Jawa ya boleh ya. Jangan gelak-gelak. Allahu Akbar gitu. Itu coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu coba. Oleh. Kayaknya gelak-gelak deh. Kun karo oleh. Mun ngaji tak oleh. Tapi bahasana lain. Makanya panjenengan akompol beniten kula ingin menggurui, cuman mendukung, mendorong, okay? Mendorong, tingkatkan kesemangatan kita nikah. Hati jauh. Metode at-tanzil itu saya yang bikin. Jadi panjenengan akompolo samangken paneka sudah cocok, sudah sepak, nyampe pada program-program atau rukun-rukunnya. Karena di antara rukun, bahasa Arabnya begini, arkanul qiraah thalatha, ya. Arkanul qiraah ya thalatha.
Jadi rukunnya membaca Al-Quran itu ada 3. Ya sekarang ini kita berkumpul itu melaksanakan rukun nomor 1. Al-awwalu bis-sanadi. Al-awwalu bit-talaqqi wal musyafaha wal wassanah gitu. Jadi nomor 1 itu kita berkumpul dengan guru, berhadapan dengan guru, itu termasuk min ahadis sanah. Faham? Jadi panjenengan panika ku laku tuntut. Kamu baca Al-Quran, kamu ngajar Al-Quran, ikut siapa? Begitu. Ada bilang panjenengan ikut Bapak Suroto, begitulah. Tiga lama aku lalai celup. Seyober sini kan, bi malaikat. Kamu ini yang bertanggung jawab. Iya, iya malaikat, begitu. Paham ya? Jadi tanggung jawabnya saya maksudnya. Nah itu yang disebut musyafahah talaqi bisanah. Jadi tanggung jawab. Jadi panjenengan ngajar at-tanzil itu sudah ada tuntutan karena ikut saya kan begitu. Nah, karena saya sudah ketemu guru kan begitu. Nah itu diantara rukun nomor 1. Jadi bukan bisnis. Nah, begitu. Nomor 2. Birasmil Utsmani. Ya, nomor 2 rukunnya qiraah itu birasmil Utsmani. Jadi panjenengan kalau membahas atau menerangkan di papan tulis, menulis kalimat-kalimat Al-Quran harus ditulis rasam Utsmani. Jak wabah, tak boleh dirubah, tak boleh. Kalau rukun, apalagi ditulis Latin, tak boleh. Nah, di kota itu, di perkotaan, di Surabaya, di mana itu ditulis Latin ada itu. Metode Al-Barqi namanya ya. Jadi ada metode, banyak metode di Indonesia ini. Ya. Kalau dibilang, dihitung banyak sekali dari qiraati dulu, qiraati. Ada Iqra, ada Al-Barqi, ada Al-Qalam, ya, ada Al-Furqan. Ada al-zikr, ada at-tanzil, tanzil itu. Ada tartila, ada tartili, ada dirasati, sudah 10. Ada an-nahdiyah, ada jet tempur, ada tilawati, ada yamu'ah, ada ummi, ada al-banjari. Itu metode keseluruhan, itu metode tujuannya membaca Al-Qur'an. Banyak sekali di Indonesia. Jadi sampean bingung mau pakai yang mana kan begitu. Ya maksud saya penjenengan penikah pakai buku yang mana, yang penting tahu gurunya begitu, berhadapan dengan gurunya. Ya, itu. Penjenengan pakai Iqra, pernah ketemu ke Iqra, guru Iqra-nya siapa? Kula sering ngurus dengan kota-kota Pamekasannya. Bu, pakai apa bu? Iqra. Pernah ketemu sama gurunya? Belum. Lah itu kan gimana bu? Gimana Pak Ustaz? Keliru rukun. Ada rukunnya ya? Ya ada bu. Kan begitu. Nah begitu ya, jadi pada rukun. Pas rasam Utsmani itu jangan dirubah, jangan diterjemah maksud saya ya. Di sini ditulis A, di sini ditulis A Latin, terus masih sama. Ditulis di sini ba, ditulis ba, mungkin sama, cuman agak terbuka kalau bahasa Latin ba gitu kan. Karena kalau bahasa Arab tidak terlalu terbuka itu, ya tidak terlalu tertutup seperti orang Madura, be. Enggak. Jadi di tengah-tengah antara be dan ba gitu, di tengah-tengah itu ya kalau bahasa Arab itu. Jangan terlalu ke Madura, jangan terlalu ke Jawa gitu.
Berarti di tengah-tengah aja. Di mana kalau di tengah-tengah? Di tengah Suramadu. Antara Sorbojo dan Madura. Suramadu nggak tengahan, tengah mancing nggak sah ngambek bis lebet. Deg-deg, mas, wah aja lemas, mas. Tadi reng pengemis namanya. Tadi ngereng pesemangat ngajar Al-Quran gi. Kuk laku sebekal nolong sambian setejah panikah anak-anak kita, anak didik kita. Panikah sebekal ngangkes kuk laku. Ki kor janji gelah kerja. Jangan ngarep napa. Ye. Makanya tadi guru tolangnya mana? Ada yang ngajar Al-Quran ini kan disebut guru tolang, kare tolang tak bejer, gitu kan? Tak menapa. Hidup sederhana tapi tidak sederhana dampaknya, itu bahasanya ya. Jadi guru ngaji itu hidup sederhana tapi tidak sederhana dampaknya. Walaupun guru ngaji tak punya kendaraan, tak apa-apa gitu. Atere ngajar, morok atere, tapi muridnya terpenter bagus ngajinya. Dan itu yang dimaksud hidup sederhana tapi tidak sederhana dampaknya. Paham nggih? Guru nanti mobil lemak, lemak mobil lah. Tapi mau redah santri tak tahu ngaji. Apa gunanya? Kan begitu. Jadi guru ngaji itu seperti itu. Jangan mikir dunia. Bisa? Onggoan. Cek mikir dunia. Bisa? Onggoan. Ada enggak? Banyak bulan peserta. Mata hadir cek tadi mobil gulai gua. Berarti mobil saya pikir gak ada. Arambongan ngiba pick up saneka. Pick up setong saya entelo polo. Bahkan begitu. Pakun mangkat. Nah itu namanya hidup sederhana. Tapi tidak sederhana dampaknya. Seperti itu guru ngaji. Dan itu sudah ada dawuh berdebu dari Allah Ta'ala. Debun Allah Ta'ala zakat dinto. Ya dunia, dunya, kedengakinya, ya. Ukhdumi man khadamani, jadaka. Dunya, ngabula kake ya, entaram beentunya, dek tangkabularia. Karena tangkabularia tak mikir beentunya, mikir sengkok. Ada yang ngabula ke sengkok, ada yang ngabdi ke sengkok. Ya termasuk guru ngaji itu. Itu guru ngaji disebut mengabdikan diri ke Allah Ta'ala. Tak mikir dunia itu kan? Ongguan nih ngajak kerja. Maka urusan dunia itu, urusan dunia, dunia panikah epakon masema sarang Allah Ta'ala. Jadi dunia panikah epakon masema padahal tak epikir. Karena tak mikir, mbak tak epikir bi ustad wa tak epikir sekali mbaknya. Mbak nentar ka ustad warang. Senika. Artinya insyaallah parengin berkecukupan. Ya keng tak soki sasoki karo punten. Keng parengin bahagia. Thank you. Sampurna odi senika. Ya tak punya mobil 10, 20 seperti itu ndak tak laku kenikah. Cuman santrinya, muridnya terpenter kan saya gitu. Tadi itu maksudnya. Tapi jadi guru ngaji itu benih pas guong-guan melolo musalla atau masjid ya pada tak nemu jalan. Padahal tunya pakon entar, tapi tunya si entar panika melalui pelantara. Apa pelantarannya? Geng-tegengan sekoni itu ustadznya itu.
namen capi senega atani sekoni senega beda pancing maksudnya. Jadi tunya kalau lebar dari kentok. Walaupun atani sekoni bisa cukup seketok. Usaha ni kene bisa cukup karena tunya norok lebar dari keneka. Kalau penjenengan morok melolo, tak ada usaha na sekali, tunya repot masuk ada di dim mesin kore, cantunya. Arapnya, cak ustad dia melekok melolo itu. Mari morok melekok, mari molok melekok. Kok tak nemu jalan cantunya dia. Faham ya? Jadi tunya lebar dari usaha ngereng lalampa kanjeng Nabi. Seketok. Faham ya? Ustazah sabi akabai kantin daya nek kene. Cajar aja. Karena sibuk morok. Tadi sekater beda. Nah, itu yang dimaksud. Gitu. Nah, lebat dari Kaisar pas cukup saya kata. Pon, tadi tunya jak pikirin, mikir santri murid aja. Bagaimana murid saya itu si bisa pinter ngaji, bagus ngajinya, gitu ya pikir itu. Oke? Nah, setuju? Terbalik ke? Allah Ta'ala tabu terus nah ya dunya wat'abi man khadamaki tunya mapaya amba entunya merentekan amba entunya dek tang kebularia karena tang kebularia mikir mbak melolo siang malam. Jadi kalau dunia dipikir terus maka manusia bakalan stres wal rentek wal kilah di budina. Paham gitu? Itu jangan mikir dunia, mikirin murid-murid kita, santri-santri kita, papenter ngaji, pas ku laku banyak si doakin, seneka. Tapi pawon neng pas semangat ke murid anak-anakku sekalian yang berbahagia, sudah tahu ngaji kalian sudah, kan begitu? Oke. Coba panjenengan murid. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sudah tahu ngaji kalian? Kalau sudah tahu ngaji, Pak Ustadz ingin bertanya, kalau baca satu huruf, berapa ganjarannya, pahalanya? Nah, kutu pauning murid dah, malah semangat. Okay? Ada berapa anak-anak? 10. Katanya siapa? Ustaz siapa? Saya belum bilang 10. Bukan katanya saya ya. Ayo, katanya siapa 10? Di pengajian. Iya kan? Di pengajian. Ada kiai-kiai menerangkan gitu. Tapi kiainya bukan guru ngaji kan? Bukan. Ya itu makanya kalau bukan guru ngaji itu lopot. Lopot tak lopot. Bedatilillah. Man qara'a harfan. Kan ki. Siapa sih maca sahuruf bain jandeng betul. Falahu hasanatun. Min kitabillah fi kitabillah pada falahu hasanatun. RTN coba. Siapa semaca sahuruf kitab Al-Quran itu sahuruf falahu hasanatun. Oleh berapa? Siapa ngucap 10 gitu? Ada falahu hasanatun begitu. Maka nak semaca jeriyah oleh ebal situng. Pengerti nggih? Oleh ebal situng. Begitu. Falahu hasanatun. Seneka. Ada kelanjutannya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Faham ke? Oleh ebal situng
situng semaca jiria kemudian eki bermula karo mana bina kana pas esebe ke aise pentol sapolo faham oleh situ ngebal ki bermula aise pentol sapolo artinya semeloh kencerna benih cuman semaca faham ge benih nak kanak tok semeloh kenceren bapaan eroma melo ibu unme melo karena aise sepolo abal lagi buru ambana ngoca eroma na kok melo na nekak badin sampian pentol apa seneka alhamdulillah nambah gara-gara dang kompoi pinter ngaji engkau seneng jong jadi kan pada miloh sekeluarga Eroma jalai saya sepolo begitu artinya faham ge falahu hasanatun wal hasanatu mi asyri amsalihha begitu benar langsung sepolo paham debuna Sayyidina Ali itu kalau tidak punya wudu berarti pada anak-anak ngaji tandi wudu kalau amunyi aneka sahurufain atau ngaji amma yatasaalun berapa je lah begitu tandi wudu si macam dan saya maksud tiga puluh saya tandi wudu ni kan saya sepuluh pendol debuna Sayyidina Ali mon andi wudu saya sakami saya sakami begitu apa paham oleh peceng ngaji karena itu dorongan kanak-kanak tetapi mun sekemi kana mbak nero mana berempah embalake emba bini apa embu berarti kampah lemak ben kake iya angki lemak mun aise sekemi jadi oleh gen citung apa kedua bisa oleh iya tobu kenyang begitu itu kalau di luar pejeng di luar solat Bunda Sayyidina Ali kalau dibaca di waktu solat duduk maka ese saiket ese pentol saiket berarti menjadiin melo di menjadiin ateren janam bana anu dong napa bah paman na wa ateren boleh pipiin ruwa ateren ya janika ke tetangga sekitar milo begitu apa jeng tojuk saiket kalau baca dalam salat berdiri menceng oleh satos debuna Sayyidina Ali banyak tak banyak oleh satos esenah berarti tetangga berat timur dan jalawak melau kafe begitu jadi luar biasa kencerna benar tak tanggung-tanggung senika maksudnya benar kor sapola ada boleh lah sapola ada boleh benar begitu faham ge kebela kanak-kanak ben kanak mon apa jong macam surah-surah selancong rojuan banyak kanak mangkana orang Mekah atarawih itu ngaku surah sepanjang lanceng matura ngaku sepan mana kenapa mangkana Mekah sebanyak Mekah yang atarawih karwa orang matura tak atarawih nang gak sah ditanya lagi, mata tarawih sambian, cak tarawihan banyak yang beturai gua, kula atau apa ini gua. Kenapa? Sengkah, oh lana abid kalu, tarawihan badai beturai gua.
Mau tawaf sobong, tadi gula milih tawaf itu. Itu kelakuan orang Madura, gula tahu. Lagi? Bon. Jadi begitu alasan, ternyata sengkah si maca seceng lenceng dia. Makanya Madura manabi pada tarawian lencong abid tak paju kan? Kare ketelo kalema je karo makmum. Nyari kasih cepet, yang kamu cepet gerus itu sampai ke lapangan dah. Selama ada urusan ki beda kolek ke, maren kolek ki beda pesen nah, gerus tak gerus. Tompo bina kana dari man ka man dia. Senika ngak ka sakaro, kama kono. Bejur nggih. Bedereng deje kanya. Ciher nggih. Atu ombese teng tarawian nggih. Benin tarawih entar nyanda. Kun 50 kun 100 tak antara tarawih karo nanang teng petengah ini kan teng latu uman mesema deh. Begitu ceritanya. Itu namanya yang mikir dunia. Ampun langsung makin tak perlu bitabin kapuru sampean. Pale mana? Oke. Kita ada Pak Kolo Sanga. Oke. Nah, apa sih kapuruin dengan compok? Mon gula, mon keluar karwa tak pate kepuru. Gula tak pate pikiran kasih budi mon gula. Hanya sedikit pikiran kasih dia ada. Nyaman tak nyaman? Oke. Punten tak pengen apa. Deki dapat kacompok ustad nikah pas ada bui buka lah bengalek senikah. Tak tuli buka kan gih. Karena sampean kun nyoro muka. Sobung tambeen. Terus tuli buka sekentok. Buka lah bengalek. Ya tulian buka takut telecelep pentol lari. Sedekah. Maka tuli buka ruka puru dikirain oleh bakso kan begitu. Nah, karena ustadznya bilang takut telecelep pentol lari. Begitu. Tuli buka nih. Ampun ini kecarik tunggeng. Ampun tereh semangat ki. Tanya lagi nah. Oleh berapa sahuruf? Oleh bal situ. Porak aise pentol sepo. Lamun tak andi wudu. Ingain. Mon andi wudu aise sakemi. Nah, di luar sholat itu maksudnya. Kalau dalam sholat toju oleh saya kat sholat mancing 100 kaya begitu. Berarti pas semangat pauning nak kana kenika male oning ka kencerna lebih semangat gitu. Nah, mangkana sebekal ngangkes keluarga naku laku apalagi hafal Al-Qur'an. Maka ma'as safaratil kiram ku laku al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah ku laku sakento akan caben para malaikat kenika ku laku orang sepona yang kak cuken mantanin hias beri hiasan-hiasan kerajaan mahkota-mahkota bergelap-gelip gernap-gernip dari intan berlian emas sebereng senang celingan pas litu-liten si dua bapak dan ibu itu Dinda apa kanda ini gara-gara anak kita tak iya kanda kan begitu senang tak senang nah, begitu jadi toreh pas semangat berjuang bon
Kula tak bisa mengkapuru ambu. Kapuru. Aiki terasa kone boleh. Ke puru masalah kencara niki. Kencara ngaji pon mare. Mungkin panjenengan panikah ngajar siang malam Al-Qur'an, tapi sebenarnya kencerna ring ngajar panikah sedak apa? Si ikhlas nggih. Okey. Mangkana ikhlas kenikah cek kemain. Cek kebain mainan bahasa ikhlas itu. Karena kadang-kadang bi orang kebain mainan banyak atanya sakancaan. Kamu tadi ngajar ikhlas, enggak separuh-separuh saya. Kenapa? Karena saya lapar. Nah, gitu. Kemarin saya ikhlas kemarin itu karena saya kenyang kemarin itu. Lah itu bikin mainan namanya. Ya. Nah, jadi jangan kena matur saya ikhlas pun kenyang itu. Nggih. Itu mainan. Tidak boleh bahasa ikhlas itu dibuat main-mainan perkataan gitu, tidak boleh. Gimana caranya kita ingin nyampe pada keikhlasan itu? Maka setiap hari, setiap malam dilatih, terlatih yang namanya kesabaran. Begitu. Pasaper ajunan setejeh morok nak kana sekentoh. Siang malam morok pasaper sekentoh maksudnya. Sabar-sabarlah begitu. Makanya ikhlas itu mereka timbul di dalam kesabaran. Berapa tahun sabarnya? Berapa puluh tahun sabarnya morok Al-Quran gitu. Maka akan timbul dengan sendirinya yang namanya keikhlasan. Tidak mungkin ikhlas timbulkan mereka ada, tak bisa kalau tidak melalui kesabaran. Makanya dinyanyikan itu kan nggih. Beda nyanyiin na? Oning nyanyiin. Oh ya, nyalam nyanyi. Walau ujian dan cobaan bisa bersama. Walau ujian dan cobaan, nah tiada henti. Yo. Allah ada nyanyi naring Jakarta. Walau ujian dan cobaan tiada henti, gitu kan? Menimpa diriku, dirimu kasih. Teguh iman sabar dan tabah hati. Ya gitu kan. Acara nyanyian. Acara TB. Nyanyian acar lagi sewaktu-waktu dibutuhkan. Takut-takut muridnya minta. Nyanyi Ustaz, nyanyi Ustazah. Pas panjenengan bilang begini kalau gak tahu, nyanyian anak-anak tak penting, kan begitu? Yang penting ngaji, kan begitu? Senyatanya itu tak tahu nyanyi. Nah, pas bilang nyanyian tak penting, kan begitu? Ngaji aja, apa tak ada gunanya kalau menyanyi, kan begitu? Jadi saya nganjurkan ini kalau jadi guru anak-anak itu nyanyi tahu gitu Ki. BCM namanya, belajar cerita menyanyi begitu. Ngajar anak-anak seperti itu. Bukan ngaji poin, penyanyian ada guna. Nah, itu Ki. Kalau ngajar anak-anak tak paju gini kan. Tidak disenangi murid. Karena ngaji terus gitu. Anak-anak itu namanya daurul la'ab. Daurul la'ab itu namanya jiwa pemain ya. Jiwa pemain. Jadi bermain-main sambil nyanyi, sambil belajar nyanyi-nyanyi. Begitu anak-anak.
Ki tadi ajar zeguni nggih nyanyi. Makanya lagu-lagu itu saya tajwid itu dilakukan semuanya ya, ada nasyid itu dilakukan itu dulu memang disesuaikan dengan makom anak-anak, karena anak-anak leburan nyanyi dinyanyikan dari hukum non sukun dan tanwin gitu dan seterusnya. Tadi sudah dibaca sebagian nggih. Beda bukunna gini kah? Nasyid itu beda. Ngakungin panjenengan. Oneng gapi laguna. Repot. Kalau tidak tahu lagunya gampang, nggih. Bikin puisi aja. Bikin puisi. Bisa? Misalnya lagu tak oneng hukum non sukun dan tanwin tak oneng, nggih. Tak oneng lagu, puisi aja. Nun sukun dan tanwin mempunyai 5 hukum. Nah, kan puisinya mana? Tak tahu kalau lagu nah so paloros puisi aki. Itu. Tak apa-apa. Tapi anggo ajar lagu ni. Sampai ke apa kelar? Yafsutu sudah dinyanyikan tapi lafaz yafsutu dibaca yafsutu. Kadang-kadang nyanyikan. Itu dulu tujuannya saya bikin lagu seperti itu biar senang anak-anak. Ya. Karena anak-anak cinta lagu, lebur amain dan juga leburan nyanyi. Jadi itu pas. Coba empon selain at-tanzil aja, selain at-tanzil ya. Kitabiyah misalnya kitabiyah. Kalau metode di sini ki Nabdatul Bayan, kalau di sudut kiri itu Al-Miftah namanya ya. Kalau Qur'annya Qur'ani itu ya. Semua metode dilakukan, cara-cara menerangkan atau keterangan itu dilakukan. Kalau tidak dilakukan tak cepat hafal, maka lagu itu penting. Coba panjenengan Ustaz negasi ajar nawaman lamba baca loros penapa lagu. Ada apa lagu? Kalamuna lafdun mufidun. Kalau baca Rasulullah aja tak bisa. Kalamuna. Ya, terserah lagu nah, banyak lagu. Kalau nawaman, oke. Kalau tasrifan, baca loros. Apa lagu kan? Apa tujuan lagu? Cepat cekak. Selain semangat, cepat cekak. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan dia. Lebur. Ya tak lebur. Coba apa lagu? Tafa'ala ya tafa'alu. Fahuwa awaka lagu. Begitu contoh ini di luar at-tanzil. Semuanya membutuhkan gaya irama atau langgem carine wong Jawa. Ya. Mana paros loros. Oke, itu. Tadi belajar lagu. Apalagi lagu Al-Qur'an. Wahai paros loros. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada meriah. Kan begitu. Jadi itu maksudnya. Jadi lagu itu bukan hanya lagu Al-Quran yang diajarin, dipelajarin, lagu-lagu yang lain, lagu penunjang namanya untuk menyemangati proses belajar mengajar tingkat anak-anak. Tadi belajar lagu-lagu panjenengan, ku roh. Semuanya lagu akin seneka. Mungkin nemu lagu seneka. Bikin sendiri lagu tak apa-apa, tidak harus ikut di buku itu.
Jadi kalau masalah lagu itu bebas. Bikin lagu sendiri hukum non sukun dan tanwin begitu. Oh, kok tak noroan nang sisa peneruh nyari sebaru misalnya penjenengan bikin lagu sendiri tidak apa-apa. Itu namanya kreatif. Arti kreatif itu penting. Jadi guru anak-anak itu kreatif itu maksudnya. Apa kreatif? Benih kere benih. Kreatif kere ben kreatif lain. Tak tahu nih menurut ustazah nih. Apa kere? Nggak tahu kan? Nah, paling sih tahu kere itu kebay satir pereng pepuk lempuk. Pereng itu or pepuk lempuk jadi satir itu kere namanya. Nah, mon satir, mon ustad. Nah, ustad sekere nikah bini nak empak. Paham ge? Nah, bini nak empak itu namanya kere. Tidak apa-apa, setuju? Tak setuju. Pak ngocak, ustad yang bilang kakele ku laku bekal apa jung emas le. Percaya. Paski aja jawab, dina kak sengko kor masuk swarga kak. Sanaus apa jung daun tak apa-apa aja. Kau angge. Engkau tak teru apa jung emas aja. Kor masuk swarga ngangku ya daun boy. Begitu jawabannya. Wah, pon, mereka lain-lain kau aja gajah. Tapi tak masalah, gitu. Oke, pon. Nika di antaranya lagu Cak Sikele penting. Tetapi panjenengan sing ngajar epok compo madrasah masing-masing pakai lagu apa? Tidak ada kewajiban dari saya. Ada kadang-kadang metode lain itu mewajibkan. Ini ciri khasnya metode ini pakai lagu ini, gitu kan? Nah, tidak bisa. Karena Ustadz di Madura, di Jawa itu tidak sama. Lagunya tidak sama. Kalau menyamakan lagu tidak bakalan bisa sampai mate. Kayak ini kan. Pada sama jenengan Arapat sakantor ingin menyamakan pendapat. Tidak bakalan sama lem itu Arapat itu. Iya kan? Arapat kamalem keduanya, rapat boleh. Tidak bakalan sama. Sampai mati tak kira apa ada. Makanya kata-kata sama itu lebar. Gimana caranya kalau rapat? Ya, jangan menyamakan pendapat. Gimana? Hanya kita nikah dituntut untuk menyatukan pendapat aja, bukan menyamakan. Paham ge? Ada mungkin panjenengan ngakui buku At-Tanzil lembaga masing-masing harus sama lagunya, enggak. Ya, tidak harus sama. Walaupun judulnya sama atau iramanya sama, namanya maksudnya ya. Oh, kalau di lembaga saya pakai irama Bayati Kurdi. Di lembaga sana sama Bayati Kurdi, tapi tidak bakalan sama itu. Apalagi suaranya ya, memang tidak sama. Nah, jadi tidak ada kewajiban untuk sama dari saya. Paham nggih? Nah, gitu. Tergantung panjenengan. Di lembaga masing-masing mau pakai nahawan, hijaz, sika, soba, itu terserah, jiharka, terserah panjenengan, tidak ada kewajiban dari saya. Yang penting cara membacanya itu sesuai dengan kaidah tajwid. Begitu Gi. Ampun. Siang kui penapa, lagu penapa di lembaga masing-masing.
Ah, bayati macam-macam. Kalau bayati Kurdi itu sering dipakai hafil Al-Quran di TV itu. Banyak dulu dipakai. Tapi makin banyak apor campur pun, banyak penter pada kapi pun. Pada singangkui Jiharka, pada singangkui Hijaz itu. Yang penting gurunya belajar ya lagu yang 7 itu. Tawarin ke muridnya. Sebagus nih apa taber, ngasih contoh 3, ngasih contoh 3 misalnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pilih lagu yang 3 ini, mana yang cocok. Ya, beri contoh telok. Begitu yang bagus. Kalau tahu, kalau tidak tahu hanya satu, jangan pilih-pilihan. Tak nemu boleh. Mak hanya keneka lagun sambian tat. Iya, tak boleh situng kepin lah. Ya keneka. Begitu.